ya Muhammad lahum pada kaummu, wahai Rasulullah, masalah hayatid dunia, pada perumpamanya kehidupan dunia. Kamain, perumpamaan dunia ini seperti air. Anzalna, menurunkan siapa kami Allahu kepada air, minas samai, daripada langit. Fahtalato, kemudian menjadi bercampur dengan air, nabat al-ardi, pada tumbuh-tumbuhannya bumi ini. Fa'asbaha, maka kemudian jadi apa air itu, tumbuh-tumbuhan itu, hasiman, itu menjadi kering, menjadi hancur. Tumbuh-tumbuhan itu tadruhu, yang menebarkan hu kepada apa itu, hu kepada nabat, aryahu, apa, angin. Wa kana, dan ada siapa Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, muqtadirun, itu zat yang maha kuasa. Jadi hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah supaya memberikan apa ini, pemberitahuan kepada kita semuanya umat manusia bahwa kehidupan dunia ini sangat sebentar. Kehidupan dunia ini sangat sebentar, sangat sebentar. Yang diibaratkan seperti ini, ibarat tetesan air dari langit, kemudian dari tetesan air itu kemudian apa ini, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi ini, katakanlah seperti pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan jagung atau padi, kemudian dari situ kemudian tumbuh, berkembang, menjadi, setelah berkembang kemudian menjadi hancur, menjadi kering, dan kemudian menjadi apa itu, terhambur kembali. Jadi sangat sebentar kehidupan dunia ini, yang kalau kita ini tidak pandai-pandai menjaga hidup kita ini, sangat sebentar. Seperti umpamanya katakanlah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, setelah tumbuh apa ini setelah tumbuh, berkembang, terus dipanen, kemudian berkembang menjadi hancur, dan kemudian menjadi seperti apa, tidak pernah terjadi apa-apa. Hidup di dunia begitu juga. Hidup di dunia ini, berapa tahun yang lalu anak-anak, adik-adik, apa semua yang kecil-kecil ini, 30 tahun yang lalu belum ada. Kalian sudah ada apa belum, anak-anak kecil ini? 30 tahun yang lalu ada apa tidak kamu? Ada apa belum? Kamu nanti tidak lebih 100 tahun kamu sudah masuk ke kuburan, ya. Bahkan tidak sampai apa yang 50, 100, bahkan ada yang tidak lebih 10, 50 tahun, tidak lebih ada yang 20 tahun sudah meninggal dunia, dan kemudian menjadi hancur berkeping-keping. Hidup di dunia seperti itu, berputar. Yang kita ini seolah-olah kalau ketika kita hidup di dunia, kemudian apa ini, enggan untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati, enggan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Kita ini sangat sebentar. Kemarin dulu saya masih ngomong-ngomong sama kakek nenek saya, kakek nenek saya sudah meninggal. Kemarin dulu kalau masih punya orang tua, saya masih bermain bersendagura dengan bapak ibu saya. Ternyata bapak dan ibu saya sudah meninggal dunia. Kemarin dulu saya masih bersendagura dengan tetangga, teman, saudara, karib, kerabat. Tapi beberapa tahun kemudian sudah hilang, meninggal dunia. Inilah kehidupan dunia yang harus kita persiapkan. Kita ini dari tidak ada menuju kemudian tidak ada bu. Masya Allah. Ini diibaratkan seperti al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, adapun harta benda, wal banun, dan anak turun, itu zinatul hayatid dunya, itu hanya menjadi perhiasan dunia saja. Yatazayyanu biha, yang orang-orang bersias, bersolek dengan itu perhiasan mal, harta benda. Ketika kita masih hidup bisa bersolek, bisa bermewah-mewah, bisa pamer dengan harta benda kita. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya perhiasan, kita punya apa ini namanya, baju yang bagus-bagus. Tapi beberapa saat kemudian hilang. Betul apa betul? Anak-anak kita juga begitu. Perhiasan dunia saja. Al-bansan fi dunya dan kemudian kemudian hancur setelah itu dengan cepat.
Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wal baqiyatu, dan utawi amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan seperti amal-amal ibadah kita, ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita, duduk-duduk di majelis taklim seperti ini. Hadirin, majelis-majelis taklim seperti ini adalah majelis-majelis yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu melewati taman-taman surga di dunia ini, maka mampirlah, kata Rasulullah. Kalau kamu melewati taman-taman surga di dunia ini, maka mampirlah. Terus ditanya, ya Rasulullah, manakah taman-taman surga itu? Taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelisnya orang-orang yang berzikir, majelisnya orang yang di situ dikaji tentang ilmu agama. Inilah majelis-majelis ilmu. Inilah yang dinamakan raudhah min riyadil jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap, yang kekal bagi kita itu adalah wal baqiyatus sholihah, yaitu amal-amal soleh kita. Khair apa ini? Sawaban, apanya? Khairun 'inda rabbika, itu lebih bagus di sisi Tuhanmu. Jadi amal-amal kebaikan seperti ini yang itu sangat lebih bagus di sisi Tuhanmu. Sawaban, apanya? Pahalanya. Wa khairun amala, dan sebaik-baiknya apanya? Amalan, apa angan-anganannya. Orang itu di dunia ini penuh dengan angan-angan. Orang di dunia ini penuh dengan angan-angan, punya harta benda, ingin berangan-angan dengan harta bendanya, punya segala macam perhiasan, ingin berangan-angan dengan harta bendanya, emas, intan, peraknya, seolah-olah dirinya mau berlama-lama hidup di dunia ini. Padahal itu hanya perhiasan. Namanya perhiasan hanya sangat sebentar saja. Yang tetap, yang kekal adalah amal-amal baik kita. Amal-amal baik kita, ibadah kita, sholat kita, wiridan, zikir kita, bacaan sholawat kita, mengikuti majelis-majelis taklim seperti ini. Ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman dari surga. Inilah yang kekal di sisi Allah. Sedekah kita, itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah sholawat. Hadirin, yang diantaranya adalah pembacaan sholawat. An Abi Hurairah wa Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, innallaha ta'ala khalaqa mulukan. Diriwayatkan hadis, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Wa atau sami'al khalaiq, yang kemudian wa atahu sam'al khalaiq, dan kemudian Allah memberikan kepada malaikat itu yang bisa mendengar seluruh makhluk Allah SWT. Yang kemudian dengan malaikat itu malaikat bisa mendengar semua makhluknya Allah, ya, yang semuanya kullaha wa qaimun ala qabri, yang malaikat itu berdiri di atas kuburanku, kata Rasulullah, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Fama min ahadin min ummati yusalli alayya, tidaklah seseorang yang membaca sholawat kepadaku. Hadirin, dengarkan ini. Tidak ada dari seorang pun yang membaca sholawat kepadaku dari umatku, yusalli alayya illa samau bi ismi wa ismu abi, maka kemudian akan dilaporkan kepada Rasulullah si fulan bin fulan. Jadi yang disebut, hadirin, yang disebut adalah namanya dan nama orang tuanya. Jadi ini beruntunglah bagi orang tua, beruntunglah bagi orang tua yang anak-anaknya mau membaca sholawat kepada Nabi. Sebab malaikat itu, ya Rasulullah, fulan bin fulan atau fulanah bin fulan membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya. Rasulullah menjawab salam. Jadi kalau kita ini, bapak kita ingin dikenal oleh Rasulullah, mau enggak orang tua kita dikenal oleh Rasulullah? Mau enggak orang tua kalian dikenal oleh Rasulullah? Caranya rajin membaca sholawat. Kalau kamu membaca sholawat, sholawat ini disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, si fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi masya Allah, kemudian Rasulullah menjawab salamnya daripada seluruh umatnya tadi. Wa qala ya Muhammad yusalli alaik. Qala Isa alaihi salam. Hadirin, Nabi Isa menceritakan, ad-dunya salah satu ayamin. Dunia ini hakikatnya hanya 3 hari saja. Yaumun
amsi qad madha, yaitu hari kemarin yang sudah lewat. Wa ma biadika syai', apa yang kemarin itu sudah tidak ada di dalam kekuasaanmu karena sudah lewat. Kemarin itu sudah lewat, kamu tidak punya kuasa lagi atas yang kemarin itu. Wa yaumun ghad, dan hari besok. Wa yaumun ghad la tadri atudriku amla, kata Nabi Isa, dan hari besok. Sementara untuk hari besok kamu tidak bisa mengetahui apakah umur kamu bisa sampai besok apa tidak, kata Nabi Isa ini. Perhatikan ini Masya Allah. Jadi hari itu 3 hari saja. Kemarin kamu tidak punya kuasa lagi atas hari kemarin. Besok, kalau untuk hari besok kamu tidak ada kuasa, tidak ada jaminan bahwa umur kamu bisa sampai besok. Ada yang bisa menjamin umur kita bisa sampai besok? Tidak ada yang bisa menjamin. Wa yaumun anta fihi, dan hari saat ini kamu ada pada hari ini, faltanimhu, maka rebutlah, perbanyaklah amal-amal ibadah pada hari, pada saat kamu mesti diberi kesempatan oleh Allah, pada saat kamu masih bisa bernapas, pada saat kamu masih bisa ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, perbanyaklah ibadah. Jadi hari kamu hakikatnya hanya hari ini saja. Hari kemarin sudah lewat, kamu tidak ada kuasa lagi untuk bisa mengembalikan hari kemarin. Betul? Kamu bisa mengembalikan hari kemarin? Besok ada jaminan kamu masih bisa sampai besok umur kamu? Saat ini. Maka umur kamu sesungguhnya, kesempatan itu adalah saat ini, di mana kamu bisa ada kesempatan untuk beramal, beribadah yang sebaik-baiknya dengan napas yang bisa kita gunakan saat ini. Maka oleh karena ini kata Nabiullah Isa alaihissalam, wa dunya salah satu saatin, kata Nabi Isa, dunia itu kalau tadi hari, dunia itu hanya sesungguhnya 3 jam. Tak salah satu saatin, saatun madat, 1 jam yang telah lewat, dan itu kamu tidak bisa miliki lagi karena sudah 1 jam. Wa saatun la tadri atudriku amla, dan 1 jam, apakah kamu masih bisa 1 jam lagi? Tidak ada jaminan. Pokoknya tiba-tiba kamu sekarang mati, tidak ada jaminan. 1 jam yang akan datang, dan 1 jam yang saat ini kamu masih berguna, masih kamu gunakan jam saat ini, maka pergunakanlah untuk beramal sebaik-baiknya pada 1 jam ini. Terus kemudian kata Nabi Isa, ad-dunya salah satu anfasin. Ini yang lebih pendek lagi. Dunia ini sesungguhnya hanya 3 kali tarikan napas. Dunia ini sesungguhnya hanya 3 kali tarikan napas. Tarikan napas yang sudah kamu tarik berarti sudah lewat. 1 kali tarikan napas yang akan datang, dan kemudian itu tidak ada jaminan buat kamu, dan 1 napas yang kamu gunakan saat ini. Maka pergunakanlah napas kamu itu untuk sebaik-baiknya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabadir fi hadzal nafas al-wahid. Maka oleh karena itu kata Nabi Isa, bersegeralah kamu dengan napas kamu yang satu ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum lepas napas kamu yang saat ini. Wa ila taubah qabla an tamut, dan supaya kamu segera bertobat sebelum kamu mati. Fala'allaka fin nafasis tsani, barangkali napas yang kedua kamu sudah akan meninggal dunia. Wa afdhalul a'mal khifdul awqat indal anfas, kata Nabi Isa, sebaik-baiknya amal itu adalah menjaga napas kamu, fa inna man dhayya waktu dhayya umruh. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya, nafasnya, maka orang itu sungguh telah menyia-nyiakan umurnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa fil khabar, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, anaqal li rajulin wa huwa ya'iduh. Rasulullah pernah mengingatkan kepada seseorang, igtanim khamsan qabla khamsin. Berebutlah kamu, berupaya beramal yang sebaik-baiknya kamu 5 dari sebelum yang 5 perkara. Sababaka qabla haramika, mudamu sebelum masa tuamu. Kayamu wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum kamu jatuh fakir. Wa firaghaka qabla sughlika, dan waktu waktu kesempatan kamu sebelum kesibukan kamu.
wasihhataka qabla saqamika, sehat kamu sebelum sakit kamu, wa hayataka qabla mautika, hidup kamu sebelum kematian kamu. Li'annal insan yaqdirul amal fi halis. Kenapa disebut muda? Karena di saat muda itu adalah penentu. Di saat muda, barang siapa mau bercapek-capek waktu muda untuk thalabul ilmi, untuk memperbanyak ibadah di waktu muda, maka dirinya akan beruntung di waktu tua. Tapi barang siapa tidak mau capek-capek, tidak mau sengsara di waktu mudanya untuk mencari ilmu, maka dia akan menikmati kebodohan di masa itu, akan terhina dalam kebodohannya di waktu tua. Naudzubillah summa naudzu. Ruya ana Ibnu Umar. Hadirin, maka oleh karena itu hakikat dunia. Umar bin Khattab, ini masya Allah kisah yang luar biasa daripada Umar bin Khattab. Suatu ketika hadirin, Umar bin Khattab itu punya putra. Putranya itu, ini Umar bin Khattab kan masya Allah hidup yang sangat zuhud. Beliau Amirul Mukminin, tapi beliau itu sangat sederhana. Jubahnya, bajunya itu bertambal-tambal, tambalan sangat banyak. Ditambal gini, tambal gini, tambal gini. Putra-putranya juga tambal-tambalan. Jadi kalian itu masih untung. Baju kalian tidak tambal-tambalan, betul ya? Baju kalian tidak tambal-tambal, sobek ditambal, sobek. Putranya Umar dihitung tambalannya banyak. Suatu ketika melapor, wahai Abi, aku malu Abah. Kenapa nak? Kenapa kamu malu? Karena saya itu tadi kumpul sama teman-teman saya itu menghitung, oh ini putranya Umar bin Khattab, ini putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Coba ayo dihitung yuk bajunya, ayo dihitung 1, 2, 3. Ternyata putranya itu tambalannya banyak. Yo, ini putranya Umar, ini tambalannya banyak, sama dengan abahnya. Sama dengan abahnya, tambalan bajunya, Pak. Aku malu wahai Abah, masa setiap ketemu sama teman-teman baju saya dihitung tambalannya. Ayo tambalannya sudah berapa? Ayo tambalannya sudah berapa? Malu saya. Ini benar-benar nih. Masya Allah, karena orang tua demi anaknya, wes gini, langsung bikin surat sama penjaga Baitul Mal, akan Umar bin Khattab mendapatkan gaji. Gajinya sangat sedikit. Gajinya sangat, wahai penjaga penjaga Baitul Mal, tolong gaji saya dikurangi besok gaji saya dikurangi. Saya mau belikan baju untuk anak saya karena anak saya malu dihitung tambalan-tambalan bajunya. Saya mau belikan baju untuk anak saya. Ini penjaga Baitul Malnya juga istimewa luar biasa. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah kamu menjaminkan mau hutang dengan uang daripada Baitul Mal? Apakah ada jaminan bulan depan Tuan masih hidup? Kalau Tuan tidak masih hidup, kalau sudah meninggal dunia, bagaimana hutang Tuan dengan Baitul Mal? Bagaimana hutang Tuan dengan Baitul Mal? Langsung kembalikan, wahai putraku, jawab ini jawaban daripada penjaga Baitul Mal. Kembalikan, sampaikan suratku lagi. Saya tidak jadi hutang ke Baitul Mal. Biar anak saya biar tambalan-tambalan saja. Sebab saya tidak ada jaminan nyawa saya masih sampai kepada bulan depan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga hidup sederhana. Hadirin, hidup sederhana di dunia. Yang kita cari itu, dunia itu sederhana-sederhana. Nggak usah mewah-mewah, nggak usah terlalu macam-macam. Kamu pakai, mohon maaf ya, kalung kamu 1 kilo, bandulnya 1 kilo. Tangan kamu penuh dengan emas kanan kiri, ya, segala macam kau pakai perhiasan kamu, mati apa tidak? Mati apa tidak? Kau tinggal apa tidak? Kau tinggal, ini yang kau persiapkan. Rasulullah pernah suatu ketika berjalan, itu terus kemudian waktu sholat Rasulullah langsung tayamum. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini tempat wudhu di sana, tempat air ada di sana ya Rasulullah. Kenapa Anda tayamum? Jawabnya Rasulullah, saya tidak punya keyakinan nyawa saya bisa sampai di tempat wudhu sana, maka saya tayamum dulu di sini. Coba perhatikan seperti ini, hayatnya seperti ini, bahwa hidup ini betapa sangat sebentarnya. Hidup ini betapa sangat sebentarnya, sehingga persiapan kita untuk menghadapi amal yang harus kita persiapkan di alam sana itu yang terpenting. Alam di sana itu yang sangat terpenting. Betul apa betul? Perbanyak ibadah, perbanyak baca sholawat, perbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu.
Umar bin Khattab mengambil jalan seperti ini. Karena apa? Apalah artinya kamu berhias, bersolek segala macam, baju hiasan, rumah, segala macam kemewahan, kalau kamu nanti di sana sengsara dengan pertanyaan yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan daripada Siti Aisyah qalat, ma syabi'a Rasulullah itu tidak pernah kenyang, Rasulullah tidak pernah kencang salah satu ayamin tabaan, 3 hari berturut-turut Rasulullah tidak pernah hari ini makan mewah, besok makan mewah, hari ketiga makan, tidak pernah sama sekali. Jadi Rasulullah itu sering kelaparan, sering lapar-lapar. Rasulullah sangat sering berlapar-lapar. Min khubzin, mau kenyang daripada hanya 1 roti saja, hatta madha ila sabili. Wa fi riwayatin min khubzi sa'irin, daripada daripada roti daripada gandum, yaumaini mutawaliani. Yang disebutkan sini tidak pernah Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut dengan satu roti saja. Mataraka Masabia wa birawatin masabia alu Rasulillah, tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah min khubzi burrin, daripada roti yang terbuat dari tepung, hatta laqi Allah Ta'ala, sampai berjumpa Allah, sampai meninggal dunia. Rasulullah suka berlapar-lapar, Rasulullah suka berlapar-lapar, tapi Rasulullah itu sangat kaya, tapi hidupnya mau yang sangat hidup yang sangat sederhana, tidak mau yang bermewah-mewah. Kita ini Masya Allah, umatnya ini Masya Allah, kita ini kalau melihat Rasulullah itu sangat sering lapar-lapar sampai perutnya diganjal dengan batu supaya tidak terlalu lapar. Jadi di lempengan batu diikat, ditempelkan di perutnya Rasulullah, diikat supaya seolah-olah perutnya kenyang, padahal kosong, supaya kelihatan perutnya kenyang, karena diikat sama Rasulullah, diikat dengan batu. Kita ini ya Allah, betapa enaknya umatnya Rasulullah ini, betapa enaknya. Tidak usah jauh-jauh, mana ada orang kelaparan sekarang, mana ada orang kelaparan sekarang ini, yang santri makan 3 kali walaupun sederhana. Betul apa betul? Rasulullah sering berpuasa, ustadz makan enak-enak, betul apa betul? Sekarang malam hari ini makan Masya Allah, ada ayam, ada gulai, ada tempe, ada macam-macam sekarang ini, paham? Ya Allah, enak apa enak ini, luar biasa. Rasulullah hidup sangat sederhana. Maka oleh karena itu Rasulullah berhasil karena Rasulullah itu sering lapar, sedikit makannya, betul? Sedikit makannya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, betul apa betul? Kalau kalian sedikit atau banyak? Sedikit-sedikit Masya Allah. Makanya tidak banyak. Kalau orang banyak makan, malas bangun. Kalau kamu makan banyak, maka malas bangun, maka susah untuk dibangunkan. Fa'amal yawmal ladzi ajufi, kata Rasulullah, kalau saya suka makan hari ini bisa besok puasa, hari ini puasa. Padahal ya Rasulullah katanya, ya Rasulullah, kalau kamu mau gunung ini aku akan jadikan emas yang mengikuti kamu wahai Muhammad. Kata malaikat, aku akan jadikan gunung emas yang akan mengikuti kamu. Kamu mau kapan saja bisa diambil emasnya. Tapi kata Rasul, tidak ya Jibril, saya tidak mau, saya mau hidup seperti ini. Rasulullah disiapkan oleh Allah mau jadikan kampung ini, kampung yang penuh batu-batu, semua jadi emas semuanya. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah suka hidup sederhana, Masya Allah. Fatul qatam ya Jibril, inna dunya darun mala daralah. Kata Rasulullah, begitu disiapkan emas segala macam, gunung mau dijadikan emas, apa jawabnya Rasulullah? Inna dunya daruman la daralah. Sesungguhnya dunia ini adalah kampungnya seseorang yang tidak punya kampung akhirat.
Orang yang memilih kampung dunia, orang yang motivasinya hidup dunia, bermewah-mewah dunia, bermegah-megah di dunia, hakikatnya dia tidak akan memperoleh kehidupan di akhirat nanti. Maka itu kata Rasulullah, ad-dunya daruman la daralah. Dunia ini kampungnya seseorang yang tidak akan punya kampung nanti di akhirat. Wa malun mala malalah, yang punya harta yang motivasinya hanya mengumpulkan dunia fakot di dunia ini, itu orang yang tidak akan mendapatkan mal di akhirat nanti. Qad yajma'u man la aqlalah, yang dikumpulkan dunia ini bagi orang yang tidak punya akal. Orang yang hanya menjadi hamba dunia, kata Rasul, itu orang yang tidak punya akal. Hakikatnya dia itu bodoh. Hakikatnya dia itu bodoh. Faqala Jibril, sabbatakallah ya Muhammad. Kata Jibril dengan sikapnya Rasulullah, maka kata sabbatakallah bil qaul sabit. Semoga Allah menetapkan dengan ucapanmu ini ya Muhammad. Wa Aisyah, dan diriwayatkan Siti Aisyah annaha qalat, inna kunna alu Muhammad la namkusar ma nastauqidu naran. Siti Aisyah menceritakan, saya bersama Rasulullah itu satu bulan rumah saya tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya, artinya untuk penerang, tidak ada penerang lampu di rumah saya. Illat tamar, kecuali hanya itat tamar, kecuali hanya roti, wal ma, dan hanya air. Di rumah itu tidak hanya apa-apa, yang ada hanya air dan roti, tidak ada penerang di rumahnya beliau. Kita kadang-kadang kalau tidak ada listriknya mati sudah bingung setengah mati. Apalagi kalau rumahnya orang berasoy, AC itu berasoy, yang ada asoynya, ya, mati listriknya, pusing, stres. Betul apa betul? Rasulullah hidup sederhana, padahal Rasulullah hidup di Mekah yang kadang-kadang suhunya panas dan dingin. Tapi Rasulullah pernah satu bulan tidak ada lampu sama sekali. Inilah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih hidup sederhana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ini ya jangan jadi hamba dunia. Jadilah kita ini Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.